Alhamdulillahilladzi ja'ala kalimatat tauhid li'ibadihi hirjaw wa hisna wa ja'alal baital atiq masabatan linnasi wa amna wa ja'ala ziyaratahu hijaban wa dhamna. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala safiyhi wa habibihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min jami'i ummati amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun rahimakumullah wa hadakumullah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala azza wa jalla fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah salat Jumat rahimakumullah wa hadakumullah. Puja dan puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Salawat dan iring salam semoga tetap dilimpahkan selalu sampai hari kiamat tiba atas kekasihnya Allah, panutan kita, Nabi yang agung, baginda tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia dan tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah mengamalkan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh beliau, juga mengamalkan sunnah beliau. Semoga kelak di hari kiamat, di mana pada hari itu seluruh umat manusia pasti membutuhkan syafaat dari beliau. Semoga kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita, semuanya mendapatkan syafaatul ujma dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Pada kesempatan khutbah Jumat kali ini, khatib yang pertama ingin menyampaikan wasiat takwa khusus untuk diri pribadi khatib dan juga untuk seluruh jamaah salat Jumat yang hadir, agar hendaknya kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala kapanpun, dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun, dalam situasi kondisi apapun. Hendaknya lah kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala niscaya kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diberikan kebahagiaan baik dunia dan akhirat, karena takwa adalah merupakan pangkal kebahagiaan dunia dan akhirat. Sedangkan memperturutkan hawa nafsu adalah merupakan pangkal segala keburukan dan tipu daya syaitan. Sebaik-baik bekal bagi orang-orang yang beriman tidak lain tidak bukan adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan takwa kepada Allah, maka tentu di akhirat Allah akan menjadikan kita sebagai penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berjanji dalam Al-Quran surat 3 Ali Imran juz 4 ayat 133, wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin, dan surga yang luasnya seluas 7 lapis langit
dan 7 lapis bumi disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Pada kesempatan khutbah Jumat kali ini, selanjutnya saya ingin menyampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abdu bin Hamid dan Imam Muslim dengan sanad dari sahabat Nabi yang bernama Zaid bin Arqam radhiyallahu taala anhu. Ia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ala ayyuhan nas fa innama ana basarun yusiku ayyatiyani rasul rabbi fa ujibu wa ana tarikun fikum saqalaini awwaluhuma kitabullah bihil huda wan nur man istamsaka wa akhaja bihi kana alal huda wa man akhta'ahu faqad dhalla fakhuju bi kitabillahi ta'ala wastamsiku bihi wa bi ahli baiti udzakkirukumullah fi ahli baiti udzakkirukumullah fi ahli baiti. Ini yang akan menjadi materi khutbah Jumat saya pada kesempatan kali ini. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis tersebut kita artikan. Kata beliau dalam hadis ini, ala ayyuhan nas. Ingatlah wahai sekalian umat manusia. Fa innama ana basarun. Sesungguhnya aku ini, kata beliau, adalah seorang manusia. Kata beliau kemudian, yusiku ayyatiyani rasul rabbi fa ujibu. Akan datang dalam waktu dekat kepadaku seorang utusan Allah yang diutus oleh Allah datang kepadaku, yaitu malakal maut yang akan mengambil ruh yang ada di dalam jasadku. Maka lalu aku pun memperkenankannya. Artinya beliau mengatakan bahwa aku ini manusia seperti kalian, pasti akan mati. Wa ana tarikun fikum saqalaini, dan aku meninggalkan untuk kalian semuanya 2 pegangan hidup. Jadi sebelum beliau meninggalkan seluruh umatnya yang ada di alam dunia, beliau meninggalkan 2 pegangan hidup yang apabila kita berpegang teguh kepada keduanya, konsisten dan komitmen mengikuti keduanya, maka kita tidak akan tersesat untuk selama-lamanya. Fa awwaluhuma kitabullah. Maka yang pertama adalah kitab Allah, yakni Al-Qur'anul Karim. Bihil huda wan nur. Yang di dalam kitab Allah Al-Qur'an tersebut terdapat petunjuk dan cahaya dari Allah. Manistamsaka bihi wa akhadha bihi. Maka barang siapa yang berpegang teguh kepada kitabullah Al-Qur'an dan menjadikan Al-Qur'an sebagai way of life, sebagai pandangan hidupnya, kana alal huda, maka ia akan selalu berada dalam petunjuk Allah dan akan diselamatkan oleh Allah. Sebaliknya kata beliau, waman akhta'ahu faqad dhalla. Dan barang siapa yang menyalahi Al-Qur'an, yang menentang Al-Qur'an, yang mengingkari kebenaran Al-Qur'an yang telah diturunkan oleh Allah kepada beliau, faqad dhalla, maka sungguh ia benar-benar telah sesat dan tersesatkan. Maka di akhir hadis beliau mengatakan, fahuju bi kitabillahi ta'ala wastamsiku bihi wa bi ahli baiti. Kata beliau, maka oleh karena itu hendaklah kalian semuanya menjadikan kitabullah Al-Qur'an sebagai pegangan hidup kalian, sebagai pedoman hidup kalian, sebagai way of life bagi kalian dalam menjalani kehidupan di alam dunia yang bersifat sementara ini.
dan hendaklah kalian berpegang teguh kepada kitabullah Al-Quran dan kepada ahlul baitku, kepada keluargaku. Udzakirukumullah bi ahli baiti. Udzakirukumullah bi ahli baiti. Nanti akan aku katakan kepada Allah, aku katakan di hadapan Allah, bahwa kalian adalah umatku karena kalian berpegang teguh kepada Al-Quran dan berpegang teguh kepada ahlul baitku, kepada keluargaku, kepada anak cucuku, kepada keturunanku, kepada para habaib, yaitu dzurriyyah Rasulullah yang di dalam tubuh mereka mengalir darah daging Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin segenap sidang Jumat rahimakumullah wa hadakumullah. Kalau kita perhatikan dan kita simpulkan dari isi hadis tersebut, intinya di dalam hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada umatnya, berpesan kepada umatnya, memerintahkan kepada umatnya agar seluruh umatnya yang hidup di alam dunia di akhir zaman ini yang penuh fitnah, agar tetap konsisten, komitmen, berpegang teguh kepada dua hal. Yang pertama, berpegang teguh kepada kitabullah Al-Quran yang di dalamnya terdapat petunjuk-petunjuk dari Allah untuk meraih kebahagiaan, keselamatan dunia dan akhirat. Dan yang kedua, berpegang teguh kepada ahlul bait beliau. Yang dimaksud ahlul bait beliau adalah keluarga beliau dari Bani Hashim. Juga termasuk kategori ahlul bait beliau adalah anak cucu beliau, dzurriyyah beliau, keturunan beliau, yaitu para habaib. Dan juga termasuk di dalamnya adalah para ulama sebagai pewaris para nabi. Tentunya ulama yang tetap konsisten, komitmen memegang teguh amanah dari para nabi dan para rasul untuk melanjutkan dakwah perjuangan Islam, untuk melanjutkan penegakan agama Islam di muka bumi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita simak sebuah hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan Imam Al-Baihaqi dari sahabat Nabi yang bernama Abdurrahman bin Abi Laila an abihi, dari ayahnya. Dalam hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa ahli ahabba ilaihi min ahlihi wa itrati ahabba ilaihi min itratihi wa dzurriyyati ahabba ilaihi min dzurriyyatihi." Kata Rasulullah dalam hadis ini, tidak dikatakan, tidak disebut, tidak pantas, tidak layak, tidak patut salah seorang di antara kalian dikatakan sebagai orang beriman, tidak layak mengaku sebagai orang beriman, sehingga aku, kata Rasulullah, lebih dicintai olehnya daripada ia mencintai dirinya sendiri. Keluargaku, kata Rasulullah, lebih dicintai olehnya daripada ia mencintai keluarganya sendiri. Anak cucuku lebih dicintai olehnya daripada ia mencintai anak cucunya sendiri. Dan keturunanku, dzurriyyahku, para habaib yang di dalam tubuhnya mengalir darah daging Rasulullah SAW lebih dicintai olehnya daripada ia mencintai keturunannya sendiri. Artinya apa? Kalau kita simpulkan dari keterangan hadis tersebut, artinya kita akan baru bisa mencapai kesempurnaan iman kita. Iman kita akan sempurna apabila kita mencintai Rasulullah melebihi kecintaan kita kepada diri kita sendiri. Apabila kita mencintai keluarga Rasulullah melebihi kecintaan kita kepada keluarga kita sendiri. Apabila kita mencintai anak cucu Rasulullah melebihi kecintaan kita kepada anak cucu kita sendiri. Dan apabila kita mencintai keturunan Rasulullah, dzurriyyah Rasulullah, para habaib yang tetap istiqomah memperjuangkan agama Allah melebihi kecintaan kita kepada keturunan kita sendiri. Artinya adanya rasa cinta di hati kita dengan adanya iman di hati kita itu mempunyai hubungan yang sangat erat, sehingga bisa dikatakan bahwa seseorang itu tidak ada iman di dalam hatinya kalau di dalam hatinya sama sekali tidak ada rasa cinta kepada Rasulullah dan kepada keluarganya dan kepada anak cucunya dan kepada keturunannya. Adanya rasa cinta di hati kita kepada beliau, kepada keluarga beliau,
kepada anak cucu beliau, kepada keturunan beliau, kepada para habaib, kepada para ulama yang lurus sebagai pewaris beliau, itu menjadi tolok ukur, menjadi barometer terhadap sempurna atau tidaknya keimanan kita yang ada di dalam hati kita. Maka sejauh mana kecintaan kita kepada Rasulullah, sejauh mana kecintaan kita kepada keluarga beliau, sejauh mana kecintaan kita kepada anak cucu beliau, sejauh mana kecintaan kita kepada keturunan beliau, sejauh mana kecintaan kita kepada para ulama sebagai pewaris beliau. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kata Allah dalam ayat ini, ayatnya terdapat dalam Al-Quran surat 3 Ali Imran juz 3 ayat 31. Kata Allah, katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, ikutilah Rasulullah, teladanilah Rasulullah dan keluarganya dan anak cucunya dan keturunannya. Jika engkau benar-benar mencintai aku, ikutilah beliau. Maka niscaya dengan mengikuti beliau dan mengikuti ahlul bait beliau, maka niscaya Allah akan mencintaimu dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allah